Pemirsa, saat ini saya berada di depan sebuah bangunan cagar budaya milik TNI Angkatan Darat, di mana di dalamnya ini terdapat 4.000 lebih koleksi yang dimiliki, termasuk dari benda sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dikoleksi di dalam museum ini. Seperti apa? Kita akan menilik bersama-sama. Selamat siang Mbak Nisa. Selamat siang, Aduh. Kapten Yanti. Beliau ini selaku Kepala Museum TNI AD Dharma Wiratama. Saya tadi sudah berkeliling di area luar. Saya penasaran, ini sebenarnya luasnya berapa sih, Kapten? Ini luasnya sekitar 6.000 meter persegi. Kalau luas bangunan ini sekitar 2.500 meter persegi. Lumayan luas ya. Lumayan luas Mbak Nisa. Ini ada gedungnya, ada 2 gedung di depan. Apakah fungsinya berbeda begitu? Oh iya Mbak, ini adalah museumnya sendiri, ini gedung museumnya TNI ini sendiri, ini yang akan kita masuki nanti Mbak Nisa. Kemudian yang di sampingnya itu kita mempunyai aula pertemuan. Jadi misalnya pengunjungnya banyak, kita masukkan dulu ke dalam aulanya tersebut Mbak. Jadi kita terima di sana, nanti baru kita bagikan. Kalau dimasukin ke semuanya ke museum kan terlalu penuh kan. Terjadi penumpukan Terjadi ya, kurang penumpukan. nyaman. Nah, gitu Mbak Nisa. Baik, Kapten Yanti mohon izin, saya tadi sudah berkeliling di luar. Ya. Bolehkah saya ikut rombongan nih, kayaknya ada antrean untuk mengunjungi ke area dalam? Oh iya Mbak, ini kebetulan ada pengunjung adik-adik kita dari SD Negeri Bendungan Yogyakarta. Jadi kami alhamdulillah tiap hari kami itu ada kunjungan dari adik-adik baik yang ada di Jogja maupun yang ada di luar Jogja. Seperti besok kami menerima kunjungan dari Purwokerto, ada 100 orang besok. Jadi alhamdulillah kami adik-adik ini berkunjung ke sini. Jadi kami apa yang ada di sini bisa kami sampaikan ke mereka tentang sejarah perjuangan bangsa ini, Mbak. Tentang perjuangan sejarah bangsa. Iya. Saya pun juga penasaran. Ayo Silakan. Ayo Mbak, kita Kapten masuk. Yanti. Iya. Siap. Jadi museum ini dibangun pada tahun 1904. Pada waktu itu masa pemerintahan Hindia Belanda Mbak. Pada waktu itu dipakai sebagai perumahan pejabat administratur perkebunan Belanda wilayah Jawa Tengah dengan DIY. Kemudian tahun 1942 itu Jepang masuk ke Indonesia. Kemudian ini menjadi markas Jepang. Nah pada waktu menjadi markas Jepang itu, tentara Jepang itu membuat bunker Mbak di belakang. Nanti bisa kita ke sana melihat bunker itu, ruangan bawah tanah. Nah pada waktu itu Jepang itu membangun bunker itu untuk persembunyian para pimpinannya kalau terjadi agresi, atau mungkin juga untuk tempat munisinya mungkin dulu ya Mbak ya. Nanti bisa kita ke sana ya Mbak Nisa ya. Kemudian pada tahun 1945 kita setelah merdeka itu gedung ini kosong. Kemudian dipakailah oleh Tentara Keamanan Rakyat menjadi markas TKR dulu di sini. Nah, pada waktu menjadi markas TKR itu kita belum mempunyai Panglima TKR. Pada waktu itu ditunjuklah oleh Presiden Soekarno Sudanco Supriyadi. Nah, tetapi Sudanco Supriyadi itu setelah terjadi perlawanan terhadap peta di Blitar itu, kan beliau tidak tahu keberadaannya di mana, sehingga sampai sekarang kan tidak tahu apakah Pak Sudanco Supriyadi itu tewas dibunuh atau diapakan sama Jepang, kita kan tidak tahu. Masih menjadi misteri. Masih menjadi misteri ya Mbak Nisa ya. Akhirnya pada waktu itu karena tidak adanya Panglima TKR, makanya pada tanggal 12 November itu di sini dilaksanakan konferensi TKR. Nah pada waktu itu awalnya konferensi TKR itu
membahas bagaimana kita menghadapi sekutu di Ambarawa dengan Surabaya pada waktu itu. Kemudian karena Panglima TKR itu tidak ada, akhirnya diadakanlah pemilihan Panglima TKR pada tanggal 12 November 1945. Kemudian pada waktu itu terpilihlah Bapak Kolonel Sudirman sebagai Panglima TKR. Nah, berkantorlah beliau di sini dengan didampingin oleh Kepala Stafnya Pak Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Nah, kita lihat ruangannya gitu ya, Mbak. Siap. Nah, ini Mbak Nisa, kalau ini adalah ruangan Bapak Panglima TKR, Bapak Jenderal Sudirman. Nah, pada waktu itu di sini beliau berkantor. Berarti memang sejak awal kantor itu berdiri langsung di museum ini ya? Betul. Jadi, maksudnya Mbak Nisa sejarah museum TNI AD ini sudah 3 kali pindah sih Mbak Nisa. Oh, oke. Jadi saya ceritakan sedikit, pada tahun 1956 itu dulu itu namanya sejarah militer Angkatan Darat. Nah, namanya itu merintis untuk membangun museum TNI AD karena banyaknya koleksi para pejuang, mau disimpan di mana. Sementara kita kan tidak mempunyai museum. Akhirnya pimpinan pimpinan TNI AD itu inisiasi untuk membuat museum TNI AD itu di Yogyakarta. Karena Yogyakarta kan emang kota perjuangan. Betul. Kemudian pada waktu itu seiring dengan kita ada keinginan untuk mendirikan museum TNI AD, pada waktu itu juga di Yogyakarta ini ada pembangunan monumen Yogyakarta. Pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian pimpinan sejarah Angkatan Darat itu bertemulah dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 membicarakan keinginan untuk mendirikan museum, tapi kami tidak mempunyai gedung. Nah, kemudian pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu memberikan gedung di dalam Brontokusuman tahun 1959, Mbak. Nah, di sana itu. Kemudian di sana itu sudah ditata-tata koleksi kami dari tahun 1959 sampai 1963. Nah, itu kami belum menerima pengunjung dari luar. Kami masih menata koleksi kami. Nah, kemudian tahun 1964 baru itu dibuka untuk umum. Nah, ternyata antusias masyarakat banyak, Mbak. Nah, sayangnya di dalam Brontokusuman itu aksesnya susah ke Jalan raya. ke jalan raya. Itu kan di dalam perkampungan. Akhirnya pimpinan Angkatan Darat itu merencanakan memindahkan museum TNI AD itu ke Museum Jenderal Sudirman sekarang tahun 1968. Pindahlah ke sana. Kemudian karena itu Museum Jenderal Besar Sudirman itu adalah nilai sejarahnya juga tinggi karena rumah dari salah satu pendiri TNI, Bapak Pangsar Jenderal Sudirman. Akhirnya itu dijadikan museum juga. Nah, kami akhirnya pimpinan kami mencari tempat pindah. Ada dulu 3 tempat untuk dijadikan museum kami. Yang pertama ini bekas Korem 072 Pamungkas, kemudian Museum Benteng Fredebek, kemudian Hotel Ina Garuda. Akhirnya dipilihlah di sini. Kemudian diresmikan pada tanggal 30 Agustus 1982 ini menjadi Museum TNI AD Dharma Wiratama. Oh, itu Mbak Nisa. ternyata.